Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Ao Haku episode 16. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Taiki dan juga Chinatsu yang kini saling ketemuan di wastafel depan kamar mandi. Yang mana akhirnya Taiki dan Chinatsu tidak saling canggung lagi setelah kemarin Taiki yang pergi jalan-jalan ke pantai bersama Chinatsu. Waktu jam pulang sekolah pun tiba, dan karena awal semester 2 ini akan diadakan festival budaya sekolah, di sini kelas Taiki akan membuat sebuah pentas drama Putri Salju. Yang mana di sini Hina terpilih menjadi sang tokoh utama, yakni menjadi sang tuan putrinya. Dan karena semester ini Taiki menjadi ketua kelasnya, sehingga Taiki tidak bisa ikutan drama tersebut karena ia bertugas menjadi pengawas dalam berjalannya drama di kelasnya. Lantas kini Taiki disuruh untuk mengantar berkas ke kakak kelas 2 yang juga terpilih sebagai ketua kelas masing-masing kelas. Dan setelah Taiki pergi, di sini Kyo mencoba bertanya kepada Hina apakah Hina sebelumnya sempat menembak Taiki. Seketika Hina pun di sini merasa sangat terkejut mengapa Kyo bisa tahu tentang hal tersebut. Yang mana di sini Kyo merasa agak kasihan kepada Hina karena Taiki jelas-jelas suka kepada Chinatsu, namun Hina malah sengaja menyatakan perasaannya kepada Taiki. Tapi meski begitu, Hina di sini tetap berusaha tegar karena kini dirinya terlanjur suka kepada Taiki. Lalu kini Taiki pun pergi menemui Chinatsu karena Chinatsu juga ditunjuk sebagai ketua kelas. Dan ketika Taiki memberikan berkas kepada Chinatsu, di sini mereka mulai melakukan perbincangan ringan seperti membahas tempat duduk mereka yang baru di semester ini. Lantas kini mereka pun saling membayangkan bahwa andaikan mereka berada di kelas yang sama ketika jam pelajaran, yang mana pastinya mereka akan terlihat seperti sepasang kekasih seperti yang ada pada film-film drama. Namun sayang karena mereka berdua beda selisih 1 tahun, sehingga mereka tidak bisa merasakan nuansa pacaran ala teman sekelas. Lalu kini Taiki pun harus segera pergi karena ia harus memberikan berkas yang ia bawa ke kelas yang lain. Waktu jam pulang sekolah pun tiba. Setibanya Taiki di rumah, ia pun merasa agak terkejut karena kini ibunya Chinatsu sedang berada di sini. Yang mana ternyata karena kakek dari Chinatsu akan menjalankan operasi, sehingga membuat ibu Chinatsu pun bergegas untuk kembali ke Jepang. Lantas karena ibu Chinatsu kini sudah pulang, sehingga Chinatsu di sini juga akan diajak pulang bersama ibunya. Dan karena proses perawatan kakek Chinatsu akan berlangsung selama sebulan, maka kini Chinatsu harus pergi dari rumah Taiki selama 1 bulan ke depan. Taiki yang tahu pun di sini tentu merasa sangat shock setelah mendengar kabar bahwa Chinatsu yang akan pergi dari rumahnya. Lalu pada keesokan harinya, di sini Taiki diminta ibunya untuk membantu Chinatsu dan juga ibunya untuk membawakan barang-barang yang akan dipindahkan ke rumah Chinatsu. Lalu ketika Taiki hendak kembali ke mobil, di sini Taiki dan Chinatsu terlihat saling bersedih karena kini mereka akan jarang ketemu lagi seperti sebelumnya. Namun di sini Chinatsu berpesan bahwa mereka masih bisa saling ketemuan besok pada latihan pagi di sekolah. Seketika Taiki pun di sini jadi merasa senang karena ia masih bisa ketemuan dengan Chinatsu. Lalu pada keesokan harinya, di sini Taiki terlihat sangat bersemangat karena ia akan ketemu Chinatsu pada latihan pagi di sekolah. Namun setibanya Taiki di sekolah, di sini Taiki merasa terheran-heran kenapa Chinatsu kini belum kunjung datang ke sekolah. Dan tak lama setelahnya, di sini Haryu pun telah tiba di sekolah dan langsung mengajak Taiki untuk berlari-lari pagi. Yang mana karena sepertinya suasana hati dari Haryu agak kurang baik, sehingga ia ingin menghilangkan stresnya dengan mengajak Taiki berlari. Dan selang beberapa saat, di sini Taiki terlihat agak kelelahan karena Haryu yang memaksanya untuk berlari di pagi hari.
Namun yang jadi pikiran Taiki di sini bahwa jarang-jarang dirinya melihat Chinatsu yang tak datang pada pagi hari untuk latihan. Dan di sini awalnya Taiki sempat merasa cemas, apa mungkin Chinatsu saat ini sedanglah sakit. Namun ketika ada rapat ketua kelas, rupanya Chinatsu di sini juga hadir, sehingga membuat Taiki di sini pun merasa agak lega. Tapi meski begitu, dirinya tetap merasa agak kecewa karena hari ini dirinya tidak ada kesempatan untuk ngobrol dengan Chinatsu. Lalu selang beberapa saat, ketika Taiki yang sedang latihan, di sini ia pun malah dibuat gagal fokus karena ia mendengar suara dari Chinatsu di lapangan basket. Dan setelah latihan, di sini Taiki pun terlihat merasa agak galau karena dirinya hanya bertemu Chinatsu sebentar pada hari ini. Selain itu, karena Chinatsu tidak akan berada di rumahnya selama sebulan, sehingga membuat Taiki pun di sini makin merasa galau sebab ia bakalan jarang ketemuan dengan Chinatsu. Lalu setibanya Taiki di rumah, di sini ia pun dibuat terkejut karena Chinatsu kini tengah berada di dalam rumahnya. Yang mana awalnya Taiki di sini mengira bahwa kini Chinatsu memutuskan untuk kembali lagi ke rumah Taiki. Namun sayang, alasan Chinatsu kemari karena Chinatsu ingin mengambil barangnya yang ketinggalan. Lantas di sini Chinatsu mencoba bertanya kepada Taiki kenapa Taiki tadi tidak latihan pagi di sekolah. Dan ternyata tadi Chinatsu sempat salah naik kereta sehingga membuat Chinatsu jadi agak telat datang pagi-pagi ke sekolah. Taiki yang tahu pun juga berkata kepada Chinatsu bahwa tadi dirinya tiba-tiba diajak Haryu untuk lari-lari pagi. Dan setelahnya di sini mereka pun merasa saling senang karena meski jarak mereka saling berjauhan, namun sebenarnya batin mereka masih saling terhubung satu sama lain. Hari esok pun tiba. Dan karena Taiki bertugas sebagai ketua kelas, sehingga kini Taiki pun harus melakukan checking agar pentas drama kelasnya nanti bisa berjalan dengan lancar. Lalu ketika Taiki hendak pergi membeli spidol untuk kebutuhan kelas, di sini ia pun kebetulan bertemu dengan Chinatsu yang kebetulan kini tengah membeli beberapa kertas. Dan di sini mereka pun terlihat sangat senang karena kini mereka bisa ada kesempatan untuk saling berbincang lagi. Lantas di sini Taiki mencoba membahas kelas dari Chinatsu yang nanti akan membuat sebuah kafe. Yang mana di sini Taiki merasa sangatlah tertarik untuk melihat Chinatsu yang mengenakan seragam maid atau pelayan. Namun sayangnya karena Chinatsu di sini adalah ketua kelas, sehingga Chinatsu tidak diizinkan untuk menjadi pelayan pada kelasnya. Seketika Taiki pun di sini merasa kecewa karena ia tidak bisa melihat Chinatsu yang mengenakan seragam pelayan. Lalu perbincangan mereka pun di sini harus diakhiri karena Hina dan teman-temannya kini datang menghampiri Taiki. Dan setelah Chinatsu di sini pergi, kini Chinatsu pun malah merasa agak cemburu ketika melihat kedekatan Taiki dan juga Hina. Malam pun tiba. Di saat Chinatsu yang sehabis nonton film Cinta Segitiga, seketika Chinatsu di sini merasa bahwa dirinya seperti pemeran antagonis pada film tersebut. Yang mana meski sudah tahu bahwa Hina telah menyatakan perasaannya kepada Taiki, di sini Chinatsu malah dengan sengaja masih ingin dekat dengan Taiki. Selain itu, meski dirinya sudah tahu bahwa dirinya juga sama-sama suka kepada Taiki, namun ia tetap berusaha dekat dengan Taiki tanpa berani menyatakan perasaan sebenarnya kepada Taiki. Hari esok pun tiba. Saat ini Taiki terlihat sangat kelelahan setelah berlatih bulu tangkis bersama rekan-rekannya. Yang mana selain dirinya yang harus tetap fokus latihan, tapi di sini Taiki juga punya tanggung jawab berat sebagai ketua kelas di kelasnya. Lalu setelahnya di sini Taiki kebetulan bertemu dengan Chinatsu yang kini juga akan melakukan latihan basket. Dan di sini Chinatsu pun terlihat agak kesal kepada Taiki karena sepertinya Taiki masih akan tumbuh lebih tinggi lagi. Yang mana karena pertumbuhan Chinatsu kini sudah berhenti, sehingga kini Chinatsu pun mencoba menundukkan Taiki agar tinggi Taiki di sini bisa setara dengan dirinya. Seketika Taiki pun di sini dibuat baper dengan tingkah yang lucu dari Chinatsu tersebut. Lalu di saat yang sama kita diperlihatkan Kyo yang kini sedang bersama Hina di tempat istirahat. Yang mana di sini Kyo merasa cemas kepada Hina jika tetap memaksakan diri untuk suka kepada Taiki,
maka nantinya Hina akan merasa tersakiti karena Taiki suka kepada Chinatsu. Dan ternyata alasan Kyo merasa kasihan karena dulu ia juga pernah di posisi itu ketika dulu dirinya yang masih punya pacar. Hina yang tahu pun di sini malah merasa penasaran dengan sosok gadis yang disukai Kyo kala itu. Lalu selang beberapa saat, ketika Hina hendak memfotokopi kertas dialognya, di sini ia malah kebetulan bertemu dengan Chinatsu yang kini juga sedang menggunakan mesin fotokopi. Lantas ketika suasana di sini terasa agak canggung, tiba-tiba di sini Hina mengatakan kepada Chinatsu bahwa dirinya telah mengungkapkan perasaannya kepada Taiki. Seketika Chinatsu pun di sini merasa terheran-heran dengan maksud dari Hina yang mengatakan hal tersebut kepada dirinya. Yang mana secara tak langsung di sini Hina ingin menyatakan perang kepada Chinatsu bahwa kini Hina benar-benar serius untuk mendapatkan hati Taiki. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.